Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini Virgo adalah waspadalah dengan orang ini. Dia berbahaya untukmu. Kira-kira bagaimana dan siapa dan apa pesan semesta untukmu dan koneksi dari zodiak dan inisial? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, untuk kalian bintang Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu Virgo, Virgo, Virgo. Kita lihat apa yang harus kamu hindari dan ciri-cirinya bagaimana orang-orang ini yang berbahaya untuk dirimu. Wow, di sini ada orang yang hanya memanfaatkan kamu ya, dari sisi kebaikanmu, dari sisi tenagamu, dari sisi duitmu. Kalau dia dekat-dekat kamu pada saat kamu punya sesuatu saja ya, pada saat kamu tidak mempunyai sesuatu dia pergi ya. Jadi ada beberapa orang-orang yang hanya toksik dalam Virgo ya, dalam entah segi pertemanan, entah segi keluarga juga, yang mana kamu hanya diakui pada saat kamu punya duit, atau dia akan menganggapmu sahabat kalau kamu punya sesuatu untuknya, yaitu mungkin kamu membantunya dalam finansial, ataupun mungkin ya suka traktir, ataupun yang happy-happy ya. Jadi orang-orang yang hanya mau karena lihat casing doang, ataupun mungkin karena ada keuntungan dari dirimu, ini orang tidak baik. Kenapa? Karena ya dia menginginkan sesuatu dari dirimu, atau ada apanya kamu, bukan apa adanyamu ya. Jadi ya begitu ya, maaf agak berisik ya anak saya bermain. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, entah keluargamu, entah siapa, yang orientasinya hanya finansial, hanya sesuatu ya. Maaf, saya bukan di sini bilang atau menebar kejahatan, kebencian, no. Saya tidak menebarkan apapun, cuman saya kasih tahu bahwa ini orang-orang tidak baik. Kamu yang harus menghindar, bukan kamu suruh dia berubah atau malah memusuhi mereka, no. Kamu yang harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu. Nggak usah terlalu baper. Kamu udah tahu orang itu nggak sesuai dengan kamu, ya nggak usah ngambil hati. Terkadang kamu merasa bahwa kok saya dibikin begitu, kok saya begini, dan saya merasakan di sini energinya Virgo udah tahu orang ini, tetapi masih di circle itu, masih ingin mereka berubah, masih mau membentuk mereka berubah. Mereka itu akan berubah dari diri mereka sendiri, bukan karena dirimu. Kamu punya tugas itu hanya memperbaiki dirimu ya, dan berdoa untuk mereka ya. Jadi tuh orang-orang yang hanya melihat dari apa punyamu. Kalau kamu tidak mempunyai, ya mereka pergi ya. Di sini ada 9 of Cups ya. Di sini juga ada orang-orang yang tidak memperjuangkanmu. Nah, ini hati-hati. Kalau untuk orang-orang yang tidak memperjuangkanmu, kenapa kamu harus menanti mereka atau menangisi mereka? Kalau mereka memang tidak berjuang untukmu, berarti semesta memisahkanmu dengan orang-orang toksik ini ya. Kalau mereka pergi untukmu dan tak kembali, berarti ya sudah, berarti itu bukan jodohmu. Ataupun mungkin kondisinya mereka tidak kembali, berarti ya semesta akan memberikan yang terbaik untuk dirimu di masa depan. Gak usah menanti-nanti orang yang tidak mau berjuang untukmu, atau tidak menginginkanmu, atau tidak mencintaimu, tidak menghargaimu. Kamu lebih fokus pada orang di luar sana tuh, lihat ya. Kamu memandangi jauh ke depan, tatapan yang wah, dia kembali nggak, dia kembali nggak.
Kamu fokus pada orang-orang di sekelilingmu saat ini, di mana itu yang harus kamu cintai, kamu sayangi. Ya, bukan berfokus pada orang yang nggak tahu di mana kapan balik, kapan dia berubah, kapan dia mencintaiku, kapan dan kapan nggak jelas. Kamu sama saja menutup diri untuk kebahagiaanmu. Ya, jadi kalau memang nanti suatu saat dia milikmu, dia pasti akan kembali padamu dengan versi terbarunya. Tetapi kalau memang dia bukan milikmu, dia tidak akan kembali dan pasti akan digantikan orang yang baik untukmu, yang cocok untukmu. Jadi perbaiki hatimu, karena apa yang terpancar dari hatimu itu yang kamu tarik. Jadi kalau kamu menarik ke hatimu baik ya, pasti kamu akan menarik orang-orang baik. Tapi kalau sekarang kamu merasa bahwa kok hidup saya penuh dengan orang-orang buruk ya, berarti hatimu lagi buruk. Hatimu lagi ada emosi, marah, kekecewaan, kepahitan, sakit hati dalam diri. Itu yang harus dirubah, itu yang harus dilepaskan, itu yang harus kamu bisa mengampuni ataupun kalau dibilang memaafkan diri sendiri. Plongkan jiwamu, plongkan hatimu, supaya apa? Energi positif dan orang-orang baik yang masuk dalam hidupmu. Itu kuncinya. Kamu lihat saya sekarang kondisinya, kalau memang hatimu jahat, kamu dikelilingi orang jahat. Sekarang kamu dikelilingi orang jahat atau orang baik? Orang jahat kayak Ica, berarti hatimu diperbaiki. Kenapa kamu menariknya? Itu aja, kuncinya itu aja, dari hati. Ya, berikutnya di sini ada 9 of Wands. Wow. Di sini ada orang yang memata-matai kamu ya, ataupun menusukmu dari belakang. Ya, siap menusukmu. Ini dari perkataan, dari tindakan, dari ucapan. Jadi kalau orang yang sudah saya bilang dia tidak menghargaimu itu dari ucapannya. Dia tidak menghargaimu itu dari tindakannya, pandang enteng orang ya. Sombong ya. Nah ini, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, kalau memang ini ada terjadi padamu ya, membicarakan kekuranganmu, membicarakan kejelekanmu, sombong ya, terus merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, itu sudah nggak bagus. Itu kamu di hubungan toksik, dimana kalau dalam satu hubungan kita harus bisa saling mengayomi, bisa saling menopang, bisa saling mensupport, bukan malah menjatuhkan secara mental atau bahkan menebarkan kebencian kepada orang. Karena saya lihat di sini ada manipulasi ya, dimana dia mau supaya menghasut orang, supaya memusuhimu juga ya, ataupun mungkin kondisinya juga dia mengumbar aib-aibmu untuk bisa mencari pembelaan-pembenaran dari apa yang dia lakukan, seolah-olah kamu yang salah dan salah ya. Jadi kalau kamu mendapatkan orang-orang seperti begini, serasa hebat, serasa sombong, serasa kuat, serasa ya pokoknya orang angkuh, itu bukan tempatmu. Karena apa? Kamu akan ikut seperti mereka. Karena saya lihat di sini circle-mu. Contohnya orang-orang yang kaya tapi sombong. Ngapain kita mau dapat orang kaya tapi sombong? Ujung-ujungnya kamu jadi toksik loh. Kamu mau seperti mereka yang kaya juga tapi sombong. Jadi kamu tuh secara tidak langsung akan sombong kepada orang-orang di bawah kamu. Secara tidak langsung, walaupun kamu merasa bilang biasa aja, tapi orang yang merasakan. Kenapa? Tertular energinya. Sombong-songong. Dan ini terjadi. Ya, saya merasakan di sini energinya banyak yang kamu berteman dengan orang yang sombong dan angkuh. Walaupun mereka kaya, tapi kalau mereka tidak sopan, percuma. Ya, kekayaan itu kan dari hati, bukan dari harta. Ingat, harta tidak abadi, tapi hati itu agak abadi. Dimana kamu bisa nyaman, bisa tentram, bisa damai dari apa? Perkataan dan tindakan. Bukan hanya sekedar uang. Uang penjamin, no. Uang hanya penunjang. Oke, jadi seperti gitu ya. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Jadi ya seperti gitu ya, tuh anak saya aja bahagia ya. Semoga energi kebahagiaan hadiah tertular pada kalian yang mendengarkan ya. Oke. Berikutnya, di mana kamu terkoneksi dengan orang yang orang yang agak sedikit temperamen. Wah, ini orang yang suka marah-marah nih atau suka ngeluh ya. Darah tinggi ya, nggak bisa mendengar dulu, banyak ngomong aja gitu. Dia nggak mau banyak mendengar. Kalau kita macam contoh klarifikasi, dia nggak mau. Pokoknya dia yang benar ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang begini, kapankah hatimu damai ya? Orang yang hanya mencari kesalahan, orang yang hanya mengeluh, ngapain? Kak Ica, tapi ini ada di pasanganku nih Kak Ica, gimana dong? Ya berarti kamu tegur dia baik. Tapi kalau memang kamu tegur dia nggak baik dan nggak mau mendengarkan, ya itu bukan tugasmu. Tapi bukan berarti saya suruh kamu berpisah dengan dirinya, tidak. Kalau memang kamu masih nyaman bersamanya, walaupun diomel-omelin, ya nggak jadi masalah. Itu kan pilihan. Tapi kalau memang kamu tidak mau, tidak mampu, ya silahkan cari perlindungan untuk dirimu.
ya. Karena saya lihat di sini ada pasangan yang selalu menuntut, ada pasangan yang selalu merasa kurang, ada pasangan selalu mengeluh, ya. Ada pasangan pemalas juga di sini, ya. Terus gimana dong kalau seandainya kamu terkoneksi dengan pasangan yang model kayak gini? Serasa kamu yang berjuang sendiri, serasa kamu yang salah, serasa kamu yang dalang dari semua kehancuran rumah tangga, dalang dari semua kebobrokan rumah tangga. Ini contoh ya. Kalau mungkin terjadi sesuatu, kamu selalu yang disalahkan. Padahal seharusnya berjuang bersama mencari solusi, dimana harus saling introspeksi diri. Kuncinya yaitu komunikasi. Tapi di sini nggak ada komunikasi. Kenapa? Pokoknya dia yang harus benar, dia yang harus ngoceh gitu. Kamu nggak diberikan kesempatan untuk mengutarakan isi hati. Ya, nanti kamu kondisinya mau curhat, dia bilang kamu ngeluh. Padahal dia sebenarnya yang tukang ngeluh gitu. Tapi dia bilang, tidak bersyukur nih orang nih, ngeluh mulu gitu. Padahal beda ya, orang ngeluh dengan orang mau curhat. Jadi beda. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang seakan-akan itu pakai firman Tuhan juga ya, seolah-olah religi ya, padahal toksik ya. Image aja rajin ibadah, tapi kelakuannya tidak. Ini ada beberapa. Itu kamu tidak merasa bersyukur ya. Wih, kamu itu pokoknya intinya bahasa-bahasa yang firman lah, supaya akhirnya kamu merasa, apa benar? Apakah memang benar hidupku begini, kurang bersyukur? Jadi kamu bingung lagi dengan kehidupan kamu. Apa benar dan apa benar? Karena ditekan dengan dirinya. Karena dia pintar berbicara, dan ini menyerang mentalmu. Seolah-olah kamu yang salah, dan bahkan mungkin kamu merasa apakah benar saya sudah menyakiti dia sangat-sangat luar biasa sehingga dia luka parah dan akhirnya pergi meninggalkanku. Ya, ini ada beberapa yang toksik ya, manipulasi, dan bahkan di sini narsistik. Oke, di sini ada Seven of Swords, orang yang tidak mau memperjuangkanmu. Ini hampir mirip Nine of Wands, tapi di sini dia lebih mencari-cari kesalahan ya. Hampir mirip juga dengan Nine of Cups, dimana di sini orang ini tidak berjuang nih, dalam artian menakut-nakuti kamu, ataupun mungkin ya dia pergi tanpa bicara. Dalam artian gini, kalau seandainya ini di posisi sahabat ya, ataupun siapa ya, mungkin pasangan, dia tidak mensupport. Saya mau buka usaha, nggak usah, ngapain bikin capek-capek, nanti juga rugi, ini lagi krisis, nggak usah, duduk aja diam di tempat. Dia nggak mau mensupport apa yang kamu inginkan. Ya, ibaratkan sudah berperang, belum berperang sudah kalah, belum berusaha sudah ditakut-takuti. Ya, padahal dia tidak mau kamu maju gitu. Dia tidak mensupportmu, baik dari sisi finansial ataupun dari segi mental gitu, ataupun mungkin karena dia pelit gitu, sehingga dia bilang nggak usah dan nggak usah. Kalau dalam segi pasangan, dia tidak memperjuangkan, nanti dulu, kapan kita nikah, nanti dulu, jalani aja dulu, saya lagi kumpul duit nih, sabar dulu ya. Ada beberapa seperti gitu, ataupun mungkin diam aja dan hubungan digantung. Mungkin kamu sudah nikah gitu ya, terus bingung juga ini mau tetap bersama atau tidak nih, dia diam aja gitu, hubungan digantung ya. Jadi kamu bingung ya, ini saya mau berjuang atau gimana ya, atau melepaskan ya, atau saya pertahankan atau gimana ya. Karena dia menarik diri, seolah-olah bingung nanti kamunya, apakah dia memang masih mencintaiku, menginginkanku, ataukah memang dia sudah tidak menginginkanku, atau bagaimana. Karena di sini posisinya diam 1000 bahasa, nggak tahu apa yang dia mau bikin. Berjuang juga tidak ya, mau berpisah juga nggak ada, pokoknya diam aja flat. Nah, ini orang-orang tukang diam nih, bingung, dirinya aja nggak bisa dia urusin, apalagi mau urus orang lain. Ini orang sudah toksik, dimana akhirnya membuat orang itu bingung atau menggantungkan hubungan orang lain. Ya, kalau ada versi orang yang menggantungkan hubungan, ataupun mungkin kondisinya tidak mensupportmu ya kamu lihat dulu supportnya dalam tanda kutip. Yang ada juga beberapa orang-orang yang kasih masukan yang bagus ya, tapi ini ada beberapa yang memang masukannya kurang bagus. Jadi kamu bisa dibilang filter juga, karena ada beberapa juga kan orang yang mau kamu baik, tapi di sini ada beberapa orang yang memang tidak ingin kamu up lebih dari dia gitu. Jadi tidak mau kamu berkarya ya.
Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, ataupun mungkin ada sahabatmu yang merasa bahwa dia tidak boleh seperti maju seperti lebih dari saya karena ada faktor kecemburuan. Ya, ataupun mungkin di sini keluarga juga bukan mensupport tapi malah nggak mau gitu. Ya pokoknya kamu nggak boleh lebih dari saya. Saya harus yang tetap up gitu karena ada faktor kecemburuan. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Oke, berikutnya di sini ada Ace of Wands. Wah, di sini orang yang apa ya kalau dibilang, saya merasakan di sini energinya dia itu suka menghakimi, mencari-cari kesalahanmu. Hampir mirip ya, tapi ini kok terputar-putar semua. Berarti orang-orang ini seputaran itu saja. Nanti kita lihat di dua kartu lagi. Ya karena sudah berulang lagi di mana dia serasa dia yang tersiksa, serasa kamu yang salah. Terus hampir mirip ya, Nine of Wands, terus di sini Seven of Swords ya. Di mana dia kalau dekat kamu apa ya? Pokoknya intinya setiap masalah yang terjadi selalu salah kamu, intinya gitu ya. Dia hanya mau dapat enaknya saya, kalau tidak ya dia pergi. Serasa bujang, tidak menghargaimu, tidak menghormatimu, tidak mau berjuang. Ini bicara perjuangan semua ya. Berarti orang-orang yang terkoneksi dengan Virgo ini orang-orang yang flat aja mentalnya ya, mental pecundang semua nih ya. Akhirnya ada beberapa Virgo ikut-ikutan juga pecundangnya karena dari terkoneksi dengan orang-orang pecundang. Hati-hati, kamu bisa jadi orang pemalas kalau kamu mendapatkan pasangan ataupun orang-orang yang menekan mentalmu, seolah-olah kamu tuh rasa tidak berharga. Jadi kamu ngapain saya mau kerja, akhirnya kamu jadi mental pecundang di mana kamu tertekan dari mental karena merasa bahwa saya kerja mereka nggak menghargai saya, mereka tidak mensupport saya. Kamu merasa kecil, merasa tidak diinginkan, tidak dihargai, tidak karena dirimu. Nah ini hati-hati, mereka serang dari mental. Karena apa? Karena mereka tidak mau kamu maju. Lebih parahnya lagi kalau kamu mengiyakan. Ya. Nah ini hati-hati, mereka menyerangmu secara mental walaupun secara baik ya. Jasmine, nah ini sama ya, berhati malaikat depan-depan ya, padahal toxic. Ini tadi hampir mirip-mirip ya yang saya bilang tadi di sini Three of Wands, di mana dia bawa agama ya, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, macam-macam, rajin ibadah, padahal toxic ya, serasa diri paling hebat, paling suci, paling benar dan paling sempurna ya, membanding-bandingkan kamu dan orang lain, membandingkan orang lain dengan orang lain ya, padahal toxic. Nah ini bawa-bawa agama nih, bahaya. Kalau kita bicara tentang bawa-bawa agama nih bahaya ya. Karena apa? Ya kita menipu diri sendiri dan kita menipu Tuhan kita. Padahal kita nggak bisa menipu Tuhan kita sebenarnya. Tuhan itu maha tahu. Dari ucapanmu saja dia bisa tahu bahwa ternyata ini umat saya ini jahat. Saya akan berikan kamu teguran nanti di hari dan di saat yang tepatnya. Hati-hati. Ya. Karena kalau bicara narsistik di sini, karena saya merasakan energi narsistik personality disorder ya, yang mana menyerang secara mental, dimana kamu akan berusaha untuk keluar dari hidup itu, tapi tetap aja sugesti mereka tetap ada di dalam dirimu, tetap menyatu dalam dirimu, sehingga kamu merasa tidak berharga, tidak diinginkan, sakit hati, emosi, dan bahkan seolah-olah serasa tidak ada artinya hidup di dunia ini. Ini hati-hati ya. Dia tidak menyerangmu secara langsung, tapi menyerang kamu secara tidak langsung dari sisi mentalmu. Dan kamu bisa depresi kalau memang kamu mengingat itu, mengambil energi itu, atau terlalu baper. Makanya di sini Virgo jangan terlalu baper ya. Kamu baper ya, kamu yang akan jatuh sendiri karena dirimu, bukan karena dia. Dia itu hanya menyerang sisi luar mentalmu, tapi kamu yang terlalu baper memasukkan itu, sugesti itu, akhirnya dirimu down. Ya, dan terakhir di sini The Fool. Nah, ini ada orang yang hanya enaknya doang, ya, tidak setia. Di sini ada triparty. Ya, seolah-olah dia yang paling hebat, dia yang paling cantik, dia yang paling ganteng. Ya, sehingga orang semua mau, ya, serasa bujang, tidak lihat dari sisi kamu, tidak lihat dari sisi keluarga, tidak lihat dari sisi anak. Dia santai baik aja, mau datang silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya di kamu, dia pulang atau tidaknya ya suka-suka dia gitu ya. Jadi dia mempermainkan perasaanmu. Ingat, orang yang berselingkuh itu adalah penyakit ya. Dia akan suatu saat nanti, kalau dia bilang maaf, di suatu saat nanti dia akan ulang lagi. Bukan berarti saya bilang kamu tidak memberikan dia pengampunan, tetapi saya cuma bilang kamu harus bisa mengerti akan dirinya, karena itu sakit. Jadi suatu saat nanti dia
kembali lagi selingkuh, ya kamu jangan kaget gitu. Karena ini orang ini sudah ada punya ciri-ciri. Jadi kalau seandainya ini edukasi buat yang belum menikah, kalau kamu punya pasangan tidak setia ya jangan. Dibandingkan nanti kamu sudah bersama dia baru ya penyakitnya kambuh-kambuh. Kamu yang sakit hati, kamu yang stres, kamu yang pusing. Kapan kamu dapat kebahagiaan di dunia ini kalau hidup dengan orang-orang yang bikin sakit kepala? Ya kan? Kak Ica, terus bagaimana dengan orang-orang yang sudah nikah? Yaitu pilihan lagi kembali pada yang sudah nikah, karena semua kan pilihan. Dulu nikah itu kan pilih dia. Siapa yang pilih? Ya pribadi. Sekarang ya kamu yang pilih untuk dirimu sendiri. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saya cuma di sini mengantarkan secara dari sisi mental. Dimana kalau mentalmu baik, bagus, sehat, fisikmu, rezekimu, semua aura pada tubuhmu itu akan bagus. Jadi kalau sekarang kamu bilang merasa bahwa Kak Ica, saya punya rezeki seret, muka juga ini udah pakai skincare model bagaimana kok muka kusam terus? Ya itu karena dari hati. Kalau kamu punya muka itu sudah kayak keriput apa, itu sebenarnya dari hati. Ada beberapa orang yang lebih tua, ya, lebih tua dibandingkan umurnya karena pikiran. Nah itu ya, hati-hati. Walaupun kamu pakai skincare mahal ya, jadi jangan tertipu. Sebenarnya itu skincare itu sebenarnya dari hati aja sebenarnya, nggak usah terlalu pakai skincare. Malah skincare itu kan apa ya, ya ya kita nggak bisa menolak tua, tapi setidaknya dari pikiran kita tuh untuk bisa lebih membuat hidup kita dan kulit kita dan jiwa kita tuh semuanya sehat dari tekanan dari pasangan, tekanan dari anak, hidup kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan dari pekerjaan. Jadi carilah orang-orang yang tepat di posisimu. Kalau kamu merasa hidupmu tidak baik-baik saja, berarti hidupmu ada kendala. Di mana? Di hatimu, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate. Dan saya mau ke koneksi dari inisial dan zodiak, di mana saya sudah menarik energi dari inisial. Saya ke inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf W. Orang-orang yang harus kamu hindari, ada huruf N, S, B, E, V, T, D, C, Q, M, P, I, U, R, L, G, A, K, dan ada huruf O. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial ya, kamu terkoneksi dengan huruf W, N, S, B, E, V, T, D, C, Q, M, P, I, U, R, L, G, A, K, dan O. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga dari zodiak ya, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Capricorn, ada dari Gemini, Sagittarius, Cancer, Aries, ada dari Leo, Pisces, dan ada dari Scorpio. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Capricorn, Gemini, Sagittarius, Cancer, Aries, Leo, Pisces, dan Scorpio. Oke, semoga resonate ya. Dan saya mau menarik energi juga dari semesta, yaitu pesan untukmu menyikapi orang ini. Saya mau ambil 3 kartu. Apa pesan semesta untuk koneksi kamu? Oke, di sini ada Justice. Di sini juga ada Five of Cups. Dan di sini ada Temperance. Wow. Jadi
semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih menyeimbangkan hati dan pikiranmu. Gak usah terlalu fokus pada orang lain, fokus pada dirimu. Terkadang kamu itu mau menjadi malaikat buat orang lain ya, buat dirimu menjadi membahagiakan mereka, apapun yang mereka inginkan kamu lakukan ya, untuk bisa dikatakan baik, dikatakan hebat, dikatakan ya pokoknya kamu flase aja, padahal hatimu kamu abaikan, jiwamu kamu abaikan, dirimu terabaikan ya. Jadi kamu fokus pada dirimu dulu, nggak usah terlalu baper ya apa yang mereka lakukan ya, entah baik entah buruk ya, biarkan aja, itu pemahaman mereka. Tugasmu memperbaiki diri, buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah ya. Jangan malah kamu, oh iya mereka sudah bilang saya begitu ya sudah deh ya, iya memang ya memang gitu. Itu yang terjadi kan. Buktikan bahwa apa yang mereka katakan kepada kamu itu salah. Dengan apa? Dengan prestasimu, bukan dengan duduk diam di tempat ataupun menghakimi diri sendiri. No, ya. Jadi, bahagiakan dirimu. Sayangi dirimu, cintai dirimu, ingat dirimu berharga, dirimu pantas untuk dicintai. Ya, jangan melihat dari sisi negatif orang lain. Ya, biarlah mereka yang toksik, biarlah toksik. Jangan kamu ikut-ikutan ke mereka. Jangan juga baper. Ya, cintai dirimu, sayangi dirimu. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.